Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lagi jadi trending topik. Nah, usut punya usut, usai peresmian Masjid Al-Jabar yang saat ini menuai kontroversi adalah soal pembangunannya yang menggunakan dana APBD 1 triliun rupiah. Benar nggak sih menyalahi aturan? Yuk kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Pertama saya ucapkan atas peresmian Masjid Al-Jabar di Gedebek, Bandung, Jawa Barat. Luar biasa, megahnya. Yang cukup mengejutkan ketika itu pembiayaan mencapai 1 triliun rupiah. Dan itu berasal dari APBD Jawa Barat. Nah, di titik ini membuat kita semua berpikir, masjid ini dibiayai dari anggaran daerah. Memang Islam menjadi mayoritas di berbagai wilayah di Indonesia. Tapi tepatkah membangun masjid semegah ini dengan nilai sebesar itu? Apakah Jawa Barat sudah bebas dari kemiskinan? Apakah sudah terbebas dari pengangguran? Apakah UMKM-nya sudah tidak perlu diberdayakan lagi? Apakah transportasi publiknya sudah layak? Jujur, itu yang kemudian berkecamuk di pikiran. Begitu tahu biayanya pembangunan Masjid Al-Jabar yang mencapai 1 M itu, bagaimana dibandingkan Masjid Syekh Sayed yang ada di Solo? Yang tak kalah megah, mesti kalah luas dan biaya. Tapi Masjid Syekh Sayed itu pemberian, bukan biaya daerah. Kenapa Gubernur Jawa Barat sebelumnya tidak memikirkan hal itu? Yuk kita kupas seputar Masjid Al-Jabar dalam Om Ben, Opini dan Beni kali ini. Memang yang punya kewenangan menggunakan anggaran daerah, ya, kepala daerah. APBD provinsi kewenangannya di gubernur. Tentu setelah mendapat persetujuan DPRD tingkat provinsi. Tapi tidakkah alokasi penggunaannya harus berdampak ke semua warga? Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, apapun pilihan politiknya, bagaimana bisa tiap tahun mengalokasikan dana 200 miliar untuk pembangunan masjid? Pertanyaan ini tidak hanya untuk Kang Emil, tapi juga bagi wakil rakyat di Jawa Barat. Anggaran 200 miliar itu baru satu masjid. Bagaimana alokasi untuk masjid yang lainnya? Lalu tempat ibadah agama lain mendapat berapa? Kang Emil dan para wakil rakyat di Jawa Barat, tidak semua warga Anda itu beragama Islam, termasuk tidak semua, bahkan setahun sekali dia sholat di Al-Jabar. Coba diresapi kita masing-masing. Apakah jika kita sholat di rumah, di masjid lingkungan, di masjid raya kota, atau nanti kita sempat sholat di Al-Jabar, apakah tingkat kekusukannya berbeda? Saya kok tidak yakin begitu ya. Jangan dibandingkan kalau kita sholat di Masjidil Haram atau saat pergi haji. Sebab prosesi awal mendaftar haji, persiapan, pamitan haji, titipan doa, dan perjuangan menunaikan rukun haji membuat kita sangat kusuk sholat di sana. Nah, kalau masih di Indonesia, kita piknik dan kebetulan mampir, entah di Istiqlal atau Al-Jabar, bisakah yang kita rasakan? Itulah pentingnya kita membangun tempat ibadah. Apakah sesuai standar saja atau bermegah-megah? Ingat, yang kita kritisi itu bukan pembangunan masjidnya, bukan besaran biayanya juga, tetapi pada sumber pembiayaan kenapa tidak melakukan terobosan seperti yang dilakukan di Solo itu. Saya percaya kolega Kang Emil di luar negeri banyak,
Mengapa tidak mencari pendanaan dari luar? Ketika kritik besar datang ke Kang Emil, jawaban di akun medsosnya cuma normatif. Ingat Kang, duit APBD itu dari seluruh warga Jawa Barat. Yang tentu agamanya berbeda-beda. Juga bukan berarti tidak boleh pakai dana APBD buat bangun masjid loh ya. Hampir semua daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, ada tren membangun masjid bermegah-megah. Pokoknya tidak mau kalah dengan masjid yang di sebelah atau di masjid kabupaten sebelah, kabupaten tetangga. Dan biayanya jor-joran dari anggaran daerah. Saya merasa kok begini pola pikir kita. Bukankah lebih baik membangun masjid yang standar? Itu sudah cukup. Kalau terlalu megah bagaimana biaya operasional bulanannya? Mas Gibran saja sudah menyampaikan, APBD Kota Solo tidak sanggup bantu biaya bulanan Masjid Syekh Zayed. Siapapun yang melihat Masjid Al-Jabar pasti akan mengagumi keindahannya. Saya melihat lewat YouTube, mengagumi desain benar-benar luar biasa. Tapi bukan berarti kita tidak bisa memberikan kritik. Daya tampungnya mencapai 33.000 jemaah. Itu daya tampung sholat loh. Bukan daya tampung berdiri mepet kayak acara reuni 212. Lalu parkir mobil mencapai 204. Motor bisa mencapai 486 buah. Dan parkir bus mencapai 38 kendaraan. Masjid itu dibangun di lahan seluas 21 hektar. Dengan kolam retensi sampai 7 hektar. Kolam retensi itu maksudnya lahan untuk menampung air. Jadi kalau saat air penuh, maka masjid itu kayak di atas air. Secara desain memang luar biasa bagusnya. Nah, yang juga perlu dicermati bukan hanya pembiayaan pembangunannya. Jika daya tampung sholat bisa mencapai 33.000, setiap hari bakal terisi berapa? Ini loh yang saya maksud. Membangun masjid juga dipikirkan tingkat kemanfaatannya. Mungkin jika tiba hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha bisa penuh. Tapi bagaimana masjid yang ada di sekitarnya? Kalau jamaah sekitar Al-Jabar pada berjamaah di sana, lantas haruskah ditutup masjid sekitarnya? Kalau tetap diadakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha dan tidak mencapai 40 orang, kan sholatnya tidak sah. Belum lagi harapan para takmir masjid kampung. Infak sholat id biasanya bisa untuk sedikit merenovasi masjid. Nah, kalau sepi, otomatis infak yang masuk juga terbatas. Kembali ke soal Pak Gubernur, tugas jenengan itu tidak lama akan berakhir. Bagaimana dengan tanggung jawab yang lainnya? Masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah ekonomi kecil, masalah lapangan pekerjaan harus lebih ditingkatkan lagi. Jangan merasa bahwa selain Al-Jabar itu jadi prestasi terbesar yang Kang Emil saat ini jadi gubernur. Sebagai kepala daerah, prestasi pemimpin itu mampu meningkatkan kesejahteraan. Legasi harus berupa kebijakan atau kebiasaan baik. Semoga berdirinya Al-Jabar juga tidak menjadikan diri lupa. Bahkan malah berambisi menjadi calon presiden. Masa jabatan Kang Emil kan baru 1 periode. Tetap bertahan saja dulu. Di periode kedua benahi banyak hal yang kurang di Jawa Barat. Salah satu PR besar di Jawa Barat, masalah banjir jika musim penghujan. Sebagai seorang arsitek, setidaknya ada mindset membenahi kawasan
juga tantangan radikalisme yang masih saja ada di Jawa Barat. Punten Pak Emil, estu punten. Salam kenal dari saya, program Om Ben, Opini dan Beni. Ya Kang Amil, selamat atas masjidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.